Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Matius 26 ayat 74 mengatakan, maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Saudara, seorang Petrus mengatakan dia mengutuk dan bersumpah. Kata mengutuk itu bahasa Yunani katanate maso, dan bersumpah itu omnuo. Yang keduanya itu adalah kata dasar infinitif. Jadi kata dasar ini menyatakan sebuah pendapat, berpikir atau anggapan. Jadi posisi Petrus ini adalah posisi dia memberi pendapat bahwa aku tidak kenal orang itu. Nah, dan dia berpendapat, aku tidak mengenal orang itu. Siapakah orang itu? Yaitu Yesus. Petrus menyangkal pada konteks ini. Tapi meskipun begitu, Petrus menyangkal, pikirannya, anggapannya menyangkal karena dia memang ketakutan dengan prajurit-prajurit itu, sehingga takut dia dianiaya, takut dibunuh, dan penuh ketakutan. Tetapi yang paling menarik pada ayat ini adalah seorang Petrus. Siapakah Petrus? Petrus itu adalah seorang yang sanguin. Seorang sanguin, punya kepribadian yang sanguin. Dia menyatakan pendapat, tetapi bukan hasil dari penelitian dia. Bukan hasil dari pengamatan dia. Ini seorang sanguin ini memang dikatakan orang yang spontan. Spontan berkata-kata, tapi orangnya kreatif. Suka bercerita berlebih-lebihan. Sehingga tidak kaget kalau dia asal bicara, dia lalu tidak pernah berpikir apa akan berakibat. Seorang sanguin adalah seorang periang. Seorang yang mudah membuat orang ketawa. Orang yang bertindak sesuai dengan emosinya, bahkan sesuai dengan keinginannya. Jadi di sini Petrus yang seorang sanguin ini, dia langsung bertindak tanpa berpikir apa-apa, spontan. Dia mengatakan, kata natemo, siso, dan omno, mengutuk dan bersumpah. Saudara-saudara, ayat ini memang ayat yang sangat menarik. Suatu peristiwa kalau kita tidak mengerti siapa Petrus, mungkin kita kecewa sama Petrus, seorang murid Yesus yang dikasih. Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus mengatakan agape. Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus tahu, aku mengasihi engkau. Yesus agape. Tuhan mengasihi dengan agape, kasih yang tidak perlu dibalas. Petrus melihat dengan sisi yang lain. Petrus memang tipe orang yang sanguin. Kalau orang tidak melihat siapa Petrus, kepribadian Petrus, pasti kita akan marah-marah. Kita akan kejam terhadap Petrus. Kita berpendapat yang sangat ekstrim terhadap Petrus. Tapi ini seorang sanguin. Memang beginilah adanya. Yesus menerima dengan terbuka seorang sanguin. Meskipun menyangkal Yesus, tapi Yesus tahu bahwa semua itu hanya spontanitas, tanpa dipikirkan. Sehingga Yesus mengampuni Petrus. Seorang sanguin mudah berkata dan mudah bertobat. Dan pada cerita Petrus ini, Petrus juga mudah bertobat. Sehingga di dalam perjalanan Petrus mengikut atau meneruskan pemberitaan Injil, dia menjadi hamba yang sangat hebat. Sampai dikatakan di atas batu karang ini, Petrus, Petrus. Sehingga sampai agama Katolik itu menjadikan Petrus adalah bapak imam Katolik. Saudara-saudara, Petrus berubah. Seorang sanguin berubah. Seorang sanguin yang cepat berkata-kata, cepat berubah, cepat bertobat, dan cepat mengikut Kristus.
Tapi dikatakan seorang sanguin ini seorang yang setia, seorang yang ulet dan semangat untuk berjalan mengikut Kristus. Sehingga Petrus seorang sanguin, tetapi dia orang yang luar biasa. Orang yang menjadi kekuatan iman bagi banyak orang. Orang yang menjadi semangat, motivasi bagi orang untuk melayani Kristus. Orang yang diterima oleh Yesus dengan luar biasa. Dan itu adalah Petrus. Saudara, mari pada pagi hari ini, siapakah engkau? Kalau engkau seorang sanguin, jangan mudah putus asa. Petrus adalah contoh yang bisa kita tiru. Engkau mungkin hari ini menghina, meremehkan imanmu. Engkau hari ini menghina, meremehkan Tuhan. Engkau hari ini mengabaikan orang-orang beriman. Tetapi percayalah, engkau seorang sanguin, pasti engkau akan cepat berubah. Karena apa yang kau pikirkan, pikiran-pikiran yang sederhana, yang akan berubah. Dan ketika engkau berubah, dan engkau mengalami perubahan hidup, engkau adalah menjadi seorang yang besar. Seorang sanguin, seorang yang besar, seorang yang menjadi teladan bagi banyak orang. Mari para sanguin, jangan ragu-ragu untuk bertobat. Karena kunci keberhasilan seorang sanguin adalah pertobatan. Seperti yang dilakukan oleh Petrus. Dan Petrus sungguh luar biasa. Tuhan memberkati. Shalom.